atau les istilahnya gitu kan. Nah hari ini kita akan showcase prototipe terbaik, hasil-hasil yang memang sudah dihasilkan dari kelas-kelas Better Digital Talent, juga secara statistik apa sih dampak-dampak atau impact ekonominya. Mungkin saya serahkan dulu ke Pak Hari untuk pembukaan, baru nanti kita masuk ke overview Pak. Overview dari program ini. Ya. Harus yang mudah-mudah. Mau ditentukan dengan rambu apa yang dia dengar, gitu ya. Kalau yang EDM saya lagi belajar, elektronik dan musik saya lagi belajar. Jadi jangan nanya dulu ya. Tahun depan boleh nanya saya belajar dulu. Jadi talenta kembali. Kita ingin nanti yang tadi Pak Dufay bilang, bukan sekedar kamu belajar di sini. Apa beda dengan les-les tempat lain? Programmer digital nanti kalian harusnya mendiferensiasi apa sih beda dengan si A? Apa bedanya? Ya. Saya pernah juga dulu, saya tadi cerita ya, dapat pekerjaan gambar arsitektur. Nah, ya harus begini saya kira ke belakang. Sampai di sana dia bilang, oh, the size is too large. Saya bilang, oh, I can downgrade the size, but the accuracy atau ininya akan lebih kurang. No, someone else can do with the same quality but lower size. Itu challenge. Yang sering mengungkap kritik itu lama-lama dia ya. Apalagi nanti kalau bisa kamu itu nanti dipakai untuk animasi, untuk film, dia akan nanya yang gampang di-download kan. Maksudnya kalau terlalu berat itu ada. Dan saya inginkan nanti kalian berkembang terus di situ. Sekarang saya mau jelaskan tentang review dari batch 2. Jadi ada beberapa review dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari program ini. Oke, di sini kita menunjukkan bahwa ada 4 kelas iOS, 2DR, Android. Ini Androidnya sudah ketiga kali diadakan di batch 1 ada 2. Mereka sendiri sudah mulai kayak melek gitu. Ya, untuk setelah lulusnya tuh ngapain misalnya? Kalau di kampus hanya dapat kulit-kulitnya, tapi untuk kerja sendiri itu banyak nggak kepake kerjaan ilmu-ilmunya. Nah, jadi dengan BDT ini mereka merasa pasti akan dapat skill-skill yang dibutuhkan langsung di dunia nyata. Kalau melihat persentase ini sebenarnya ini sesuai target Pak, karena memang target kita itu adalah talent-talent yang nantinya kita siapkan untuk masuk industri. Nah kalau mau dilihat hampir 60% memang yang akan baru mau masuk ke industri, tapi sisanya itu mahasiswanya enggak 90% gitu kan. Di sini sebenarnya hampir 40% itu bukan mahasiswa. Nah, di setiap kelas berarti ada percampuran antara profesional atau orang yang sudah di dunia kerja dan yang masih lagi baru mau menggunakan internal password. Jadi kalau yang kita daftar Jadi ini kalau teman-teman di tahun 92 kita tahu Game Boy Advance, Game Boy Color. Jadi saya coba buatin ada gamenya namanya Pokédex gitu. Jadinya game suka. Jadi di sini saya punya 3 menu, 2 sebenarnya. Ada Pokédex-nya, Discover Pokemon, dan ya nanti karena nama saya Pak. Jadi saya sudah. Jadi di sini saya taruhin 2 menu. Di sini kita bisa discover berdasarkan random atau berdasarkan number ID dari Pokemon itu sendiri. Berdasarkan database itu ada 720 Pokemon dan saya selama main game itu belum pernah komplit 720. Jadi essential mungkin ada teman-teman juga yang tertarik untuk tahu kan gitu. Sayangnya gitu, kalau kita
kita mau tengok-tengok ini Pokemon, dia ngasih sedikit challenge gitu. Jadi biar nggak sekedar klik aja gitu. Sini saya kasih sedikit. Oke. Jadi ini bakal muncul Pokemon yang sudah dipilih gitu. Sedangkan kalau dia ada random, pertanyaannya lebih mudah dari kali jadi plus. Itu berapa ya? Oke, 37. Aku lihatnya Lalu yang kenapa? Karena saya rasa acara ini sangat baik ya, terutama untuk anak-anak muda agar bisa membuat aplikasi yang nanti akan membantu lebih banyak orang-orang di mana. Untuk saya pertama, Siap teman-teman semua? Ya, perkenalkan saya Awani. Saya asal dari Makassar. Saya pada awalnya adalah pro gamer, bukan pro gamer. Gamer, apa kan? Funny, informasi terkini. Ini berasalkan dari kegundahan saya. Ya. Saya seorang perantau di sini. Saya ingin mencari tahu informasi yang up to date. Sebenarnya kita bisa gunakan Facebook, tapi Facebook terlalu banyak syarat. Terus Facebook terlalu banyak syarat. Jadi makanya saya tidak terlalu suka pakai Facebook. Oleh karena itu, aplikasi ini saya buat. Saya menggunakan Firebase sebagai desain database-nya. Ya, Firebase. Kemudian saya memakai 3 API. Yang pertama ini. Oke. Ini adalah koneksi ini. Saya di Makassar pada malam hari habis mikirin atau ngoding begitu saya berterima kasih dulu buat para Bekraf yang telah mengadakan acara ini dan kumpul co-working space yang telah menyediakan venue lah, dan para fasilitator saya yang telah membantu saya dalam membuat aplikasi ini jadi final project yang saya buat ini saya beri nama Crypto Trade. Apa itu crypto? Crypto Trade di kelas web sendiri sebenarnya hampir 80% pesertanya beginner ya. Jadi memang ada beberapa challenge. Kita coba untuk memberikan materi itu bukan kayak dituntut kayak di kampus. Jadi kita kasih assignment ya, sekarang mereka mau tahu. Dan challenge seperti itu, kebanyakan mereka yang baru beginner memang ya. Jadi kadang kita kita habis ngasih materi, kemudian kita ngajukan ada pertanyaan, gitu kan mereka kan sudah apa dari saya jadi mereka bilang kayak gitu. Itu adalah challenge-nya. Di sini kita adalah presentasi untuk proyek SDM. Lalu teknologi, saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi yang saya pakai. Yang pertama adalah frameworknya saya pakai ExpressJS, dan untuk database-nya saya pakai Moose, dan juga untuk beserta soket ISO untuk
untuk ikut capai dan untuk membuat roomnya juga. Saya akan demokan pertama kali saya mengerjakan teknologi di sini. Nah, pada saat setelah login user akan diarahkan ke halaman login, di mana di halaman login ini user akan bisa membuat room baru ataupun juga login. Jadi saya contoh. Nah, setelah akan dibuat halaman home dengan ID yang paling sebelumnya. Dan di sini kita bisa upload PDF. Ya, peserta kelas selain punya skill juga paham bagaimana nantinya terjun di dunia industri. Nah, yang ditampilkan di sini adalah sengaja yang kita tampilkan adalah dua yang terbaik yang kiranya berhubungan dengan kelas lain yang kita harapkan bisa berkolaborasi nantinya. Misalnya yang ditampilkan di sini adalah desain karakter dua yang terbaik dan mereka akan menerangkan bagaimana proses di belakang pembuatan karakter ini. Nah, saya panggil dua peserta yaitu Dewa dan Buddha. Yang pertama ini dari Dewa akan mengenalkan diri. Dan karakter yang disampaikan di Abibones tadi gak akan di kampus, dan sini yang terpenting itu gratis ya. Jadi saya akan menjelaskan karakter yang siapa di sini ya. Jadi saya jelaskan dari program apa yang saya buat, dan ini program dan apa yang saya pakai untuk membuatnya dan saya buatnya. Jadi saya pertama itu konsep dulu ya, konsep di kertas, konsep kasar, layoutnya gimana. Itu awalnya saya buat di kertas. Setelah itu saya sketch di Photoshop menggunakan Wacom. Saya buat sketch di kasarnya, ya. Habis itu saya untuk coloring dan bentuknya saya gunakan Adobe Illustrator. Jadi biar lebih gampang untuk membuat event, karena Illustrator agak susah ya untuk diubahnya. Setelah selesai saya buat bentuknya di Illustrator, saya gunakan Photoshop lagi untuk berikan tekstur untuk menambahkan dimensi pada gambar. Jadi itu cara singkatnya. Sekarang saya akan jelaskan karakter pakai cara ini. Jadi karakter seperti ini itu berbentuk larong ya, bentuk banyak topengnya itu berbentuk larong dan berbentuk tiba warna merah dan terkesan nyala. Tapi karena pakai topeng jadi dia terkesan serius juga. Jadi di gambar ini dia sedang berada di suatu pulau yang misterius dengan warna background yang dengan warna kemudian biru. Ya, ada suasananya sedang malam hari atau senja, dan kesannya juga serius. Ya, di belakangnya ini dia sedang mencari arwah yang nantinya akan diadu di suatu di suatu tempat tarung arwah. Jadi dia tugas untuk mengumpulkan arwah dan untuk menjadikan petarung. Jadi setiap petarung ini banyak kesannya ada yang berbeda-beda. Jadi sepertinya peserta dari Art. Kali ini saya akan menginformasikan saya sudah buat untuk tugas mendesain karakter yang merupakan karakter dari penggabungan dua hewan dari Abibones sendiri. Kemudian sebelumnya saya mau terima kasih juga kepada Beckham atas kesempatan dan juga Mas Kreator referensi semua. Jujur saya walaupun sudah mulai fikir dari tahun lalu, tapi banyak juga ilmu yang saya dapat dari sini, terutama soal manajemen player, manajemen project dan segala macam dari Abibones sendiri. Dan juga Indra. Selanjutnya saya ceritakan apa yang saya buat ini. Ini adalah penggabungan dari Exoloto atau Mexican Television
sangat menyenangkan, bisa mengenal teman-teman baru dan juga sangat seru. Dan untuk sarannya mungkin ada kelas berikutnya untuk 2 dimensi. Jadi saya harap ada kelas berikutnya agar ada kesempatan teman-teman lainnya untuk belajar. Terima kasih. Halo, nama saya Buda. Saya peserta studi Art Background Digital Talent. Kesan saya selama ikuti acara ini adalah saya mendapat fasilitator yang keren, ilmu yang keren, teman-teman yang keren, dan juga metode yang keren. Dari semua itu, ini yang penting adalah ini acaranya gratis, jadi keren buat semuanya gitu. Untuk pesannya mungkin nanti ditambah lagi variasi kelas, mungkin ada kelas desain atau game art atau dan lainnya. Terima kasih. Halo, nama saya Andrew, freelance developer dari Bali. Ikut kegiatan Backcraft ini untuk kelas iOS karena memang pengalaman untuk membuat aplikasi iOS tidak mudah didapatkan di mana-mana. Jadi ini suatu pengalaman yang luar biasa gitu. Terima kasih untuk mentor saya, Bapak Leo, dengan Bapak Ferry juga sudah sabar mengajari kita di kelas gitu. Meskipun kita sering-sering telat gitu kan, karena kita kan semua punya kesibukan masing-masing. Jadi kita kelas baru mulai jam 7, padahal jadwalnya jam 6 gitu sampai jam 9. Cuma karena kita mulai jam 7 dan kadang mungkin selesai dari jam 10-an karena enak diskusi gitu. Mentornya asik, baik dan profesional juga. Kalau harapannya ke depan sih mungkin ada lanjutan aja. Jadi karena ini kan baru basicnya semua, kita baru pengalaman. Saya sendiri baru pertama kali belajar iOS, tapi berharap ke depannya ada lebih baik, lebih banyak ilmu framenya, sehingga bisa development untuk large scale, bukan hanya untuk pengenalan. Mungkin saja. Halo, ini saya Agus Widiasa. Kesan saya mengikuti Backcraft ini sangat baik. Saya dalam mengikuti Backcraft ini saya mendapatkan beberapa ilmu seperti developing iOS, membuat aplikasi yang sebelumnya belum saya dapatkan selama kuliah. Pesan saya untuk Backcraft-nya supaya Backcraft ini tetap dilanjutkan dan mencari talent-talent yang baru agar industri bisa maju. Saya dari kelas web Node.js, saya mengikuti BDT ini untuk mendapatkan ilmu baru dan banyak sekali pelajaran yang sebelumnya saya belum dapatkan, saya dapatkan di sini. Saya berterima kasih juga kepada mentor saya yang sangat-sangat peduli terhadap saya dan program saya. Jadi mereka sangat-sangat profesional, jadi saya kontak mereka dan mereka memberikan feedback langsung kepada saya. Harapannya untuk kedepannya BDT ini akan terus berkembang, jadi supaya ada program-program baru yang bisa disesuaikan dengan mahasiswa baru yang mungkin juga ingin belajar tentang pemrograman atau segala hal, itu BDT akan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra dari kelas Node.js beginner. Pertama, kesan saya mengikuti Backcraft Digital Talent sendiri, yaitu pertama saya sendiri masih mahasiswa semester 3 yang belum tahu tentang web. Setelah saya ikut Backcraft Digital Talent, saya dapat ilmu lebih, terutama di dunia web. Yang dimana web sendiri perkembangannya lumayan cepat juga, apalagi sekarang orang membutuhkan web yang responsif. Kenapa ikut Node.js? Pertama karena emang kepinginnya emang jalannya ke web. Sarannya sih kelas Backcraft-nya diperbanyak lagi gelombangnya, lalu juga kelas-kelasnya dibedakan, misalnya kelas A untuk kelas sini, kelas B untuk sini. Oke, saya Harold. Kesan saya mengikuti acara Backcraft itu sangat banyak. Saya berawal dari programmer biasa, kemudian belajar di sini. Nilai value saya semakin bertambah. Terima kasih untuk Backcraft. Oke, nama saya Dita Satriadana. Kesan saya mengikuti event BDT Android ini yaitu saya mendapat banyak pengalaman dan ilmu yang saya tidak dapatkan sebelumnya di kampus dan saya dapatkan di sini, serta mendapatkan teman koneksi dan lain-lain. Untuk saran kedepannya, semoga ditambahkan lagi. Kedepannya semoga ada game gitulah. Terima kasih. Saya sangat terkesan dengan acara hari ini, Skills for Employability, ya memang masukan banyak tadi dan antusiasmenya sangat tinggi. Saya berharap ini jalan terus ya, sustainable, dan
Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa digital adalah suatu platform yang akan mengumpulkan semua budaya lokal untuk ditampilkan dengan cara-cara yang modern dalam digital. Jadi apapun seni, budaya dan teknologi yang ada di Bali bisa kita angkat di sini dan kita bungkus dengan sesuatu yang lebih kekinian dan bisa mencapai lebih banyak orang. Saya ucapkan sukses untuk komunitas digital Bali. Saya selaku koordinator Bali Digital Talent, di mana sekarang telah terselenggara periode kedua. Di periode ini ada tambahan 2 kelas, yaitu 2D Art dan iOS, melihat bahwa peserta pemula lebih banyak dibandingkan di periode pertama. Di sini menunjukkan bahwa kesadaran akan pengetahuan dunia industri cukup tinggi, karena di event ini mereka mendapatkan skill-skill yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja sebenarnya. Saya berharap event seperti ini tetap bisa berlanjut. Pesan selama menjadi fasilitator di acara Backcraft ini sangat menarik karena kita bisa melihat berbagai macam potensi yang dimiliki oleh para peserta, dan juga para peserta sendiri juga sangat antusias untuk mengikuti kelas-kelas yang kita berikan, dan kita melihat di hasil akhir bahwa ada peningkatan yang cukup bagus dari para peserta yang mereka dapatkan dari kelas yang kita berikan. Jadi kedepannya semoga lebih banyak lagi kelas-kelas serupa, karena kita sebagai praktisi dalam bidang ini, kita ingin sharing mengenai apa yang sudah kita dapatkan di lapangan, dan sehingga adik-adik kelas kita atau para junior juga bisa mendapatkan pengalaman yang sama, mendapatkan bekal, karena nantinya mereka juga akan mengarah ke industri, jadi mereka juga akan semakin siap untuk ke dunia industri. Baik, kesan saya selama saya menjadi fasilitator di acara ini, saya sangat senang sekali karena ada wadah untuk generasi muda untuk saling bertukar pikiran dan sharing ilmu di dunia industri kreatif. Dan pesan saya, semoga nanti bakal ada kelas-kelas di kemudian hari yang dengan peserta-peserta yang sangat antusias, sehingga kita bisa lebih meluaskan jaringan kita di dunia industri kreatif. Baik, perkenalkan saya Robi, saya peserta acara Android Backcraft yang lalu. Kemudian sekarang saya mencoba untuk menjadi fasilitator. Kenapa? Karena saya rasa acara ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk anak-anak muda, karena mereka nantinya akan bisa membuat sebuah aplikasi yang akan berguna untuk lebih banyak orang. Jadi harapan saya sih Bali akan bukan hanya menjadi pusat dari pariwisata di dunia, tapi juga the next Silicon Valley. Terima kasih. Saya salah satu fasilitator untuk kelas web menggunakan Node.js. Pesan saya untuk acara Backcraft ini sangat bagus sekali, dan saya banyak bertemu dengan talent-talent muda yang produktif dan juga sangat menjanjikan untuk kedepannya bisa menjadi developer profesional. Dan saran saya untuk Backcraft adalah lebih banyak lagi diadakan acara-acara seperti ini supaya kita bisa mengembangkan talent-talent lokal dan bisa mengangkat juga industri IT di Bali. Sekian, terima kasih. Saya Adi, saya fasilitator dari kelas web. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Backcraft kumpul yang bisa mengadakan event PDT ya. Saya pikir acara yang bagus, terutama buat anak-anak mahasiswa yang baru belajar coding untuk bisa mengupgrade skill mereka secara instan ya, secara efektif. Kemudian sarannya saya pikir mungkin sudah cukup bagus, tinggal nanti di continue terus berjalan di next batch-nya. Dan terima kasih.